Dari yang disebutkan Bu Siti, jangan menggantungkan pada partai, saya langsung tanyakan kepada paslon yang justru diusung oleh banyak partai. Langsung ke Pak Fatul, ini kan kita tahu Pak RK tentunya sudah lebih berpengalaman karena sudah tentunya menjadi kepala daerah sebelumnya meskipun di Jawa Barat dan juga di Bandung. Tapi apa yang sebenarnya dibawa oleh RK Suswono ini? Karena sudah ada slogannya juga beredar, Jakarta Baru, ada juga beberapa slogan-slogan lainnya, Pak. Ya, yang jelas pertama kita apresiasi nih yang dilakukan oleh TV One hari ini melampaui apa yang selama ini menjadi pembahasan publik ya, Mas Gun-Gun ya. Karena selama ini mungkin publik banyak baru mungkin karena melewati proses pendaftaran kemarin baru selesai, masih ada pertentangan soal calon yang maju atau calon tidak maju, lalu juga siapa yang diusung. Tapi ini alhamdulillah TV One mengangkat satu hal yang penting sebetulnya untuk masyarakat Jakarta terkait dengan gagasan. Makanya pertama tentu yang jelas politik kita ini kan pesta demokrasi, pilkada ini pesta demokrasi, ruang demokrasi dibuka, ada yang dari partai politik, ada yang dari independen, semua masyarakat nih bebas untuk maju dan kita apresiasi Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini bisa lolos, ini gambaran bahwa melalui proses independen pun juga terbuka. Nah sedangkan juga kita melihat bahwa memang proses yang ada, kita kan mengusung calon yang memang dari berbagai aspek, dari berbagai faktor, plus melewati proses politik yang ada ini bisa lolos nih akhirnya nih. Belum lolos sebetulnya ya, karena kan masih proses pencalonan nih, baru tes kesehatan kemarin, masih berproses semuanya, tapi sudah diusung oleh parpol, yang memang kita mengusungnya juga berdasarkan aspek-aspek yang selama ini selalu jadi pembahasan publik, aspek elektabilitas, juga kapasitas, kapabilitas, dan juga tentu dari survei yang ada memang kan Pak Ridwan Kamil ini salah satu juga yang masuk dalam radar perpolitikan yang ada di Jakarta. Jadi tentu pertama kita yakin beliau ini punya kapasitas, pernah memimpin kota Bandung, kota besar yang hampir mirip dengan Jakarta tapi dengan lingkup yang lebih kecil, memimpin Jawa Barat lebih besar penduduknya dari Jakarta, wilayah juga lebih besar walaupun APBD-nya lebih sedikit gitu ya. Dan juga maju dalam pilkada di Jakarta. Nah makanya kemarin kenapa kita pun juga sudah punya jargon yang selama ini akhirnya jargon itu jadi bahan alas pembicaraan untuk mengelaborasi lebih luas tentang kontennya, yakni jargon Jakarta Baru, Jakarta Maju. Kenapa Jakarta Baru? Karena memang sederhana, kita baru melewati proses pembentukan undang-undang, proses pembentukan ada ibu kota Nusantara baru, dan akhirnya Jakarta sekarang menjadi daerah khusus Jakarta, bukan lagi ibu kota walaupun sekarang sebetulnya ibu kota juga masih di Jakarta. Itu dari aspek itu pertama Jakarta Baru, dan juga kita harapkan dari proses itu kita ingin membawa Jakarta ini sebagai kota global. Makanya gambaran visinya nanti pun juga akan dibahas ya, bagaimana Jakarta Baru menuju kota global yang maju dengan karya inovatif, berkeadilan dan sejahtera. Dan ini hal yang kita coba capture bahwa banyak hal yang diharapkan oleh masyarakat Jakarta karena Indonesia punya Jakarta sebagai harapan yang menjadi kota global, tapi juga masyarakatnya perlu dilihat dalam aspek sisi karya-karya inovatif dan juga penting melihat aspek keadilan dalam banyak hal, baik itu keadilan masyarakat yang marginal, mungkin masyarakat juga di Jakarta nih banyak kaum miskin perkotaan, ataupun yang banyak keterbatasan, termasuk dalam aspek demokrasi dan juga aspek kesejahteraannya. Dan kalau kita lihat misalnya basis survei, yang paling tinggi di Jakarta ada survei LSI, ada survei indikator di bulan Oktober dan bulan Juni 2024 kemarin, itu menyatakan 2023 ya kalau kemarin ya, menyatakan bahwa hal-hal yang menjadi perhatian penting warga Jakarta ternyata masih dalam aspek-aspek yang sebetulnya sebagian besar aspek kesejahteraan, harga kebutuhan pokok yang mahal, aspek juga lapangan kerja, aspek juga kemacetan jelas, keamanan dan juga hal yang lainnya. Maka itulah yang menjadi prioritas kami, tentu dengan melihat apa yang sudah dicapai dari pemerintah sebelumnya, ini kita akan coba tingkatkan. Dengan tagline Jakarta Barunya. Kita nanti akan lebih memperdalam lagi, tapi saya ingin langsung ke Bang Andreas yang menarik juga mendengar pernyataan dari Pak Pramono. Pertarungan di kontestasi Jakarta ini layaknya David melawan Goliat.
Ini apakah pernyataan dari Pak Pramono sepertinya memang sudah menyadari ini chance-nya agak sulit atau pertarungannya agak sulit. Tapi apa sebenarnya strategi yang diunggulkan dari Pramono Rano Karno ini? Ya, Argita, kita semua tahu bahwa kita baru saja keluar dari situasi yang dikhawatirkan banyak orang ketika itu, bahwa nanti yang akan terjadi di Jakarta, ya paslon melawan kota kosong atau paslon melawan calon yang ya dalam tanda petik calon boneka lah gitu. Ya maaf ini Bu Siti Fadila, ini saya menyampaikan apa yang menjadi pandangan masyarakat ketika itu, artinya beberapa waktu yang lalu. Tapi kemudian dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, situasi ini berubah gitu. Dalam arti memberikan ruang dan peluang yang lebih luas pada partai politik ya di sini untuk mencalonkan, dan PDI Perjuangan partai yang ya memenuhi persyaratan setelah perubahan konstitusi itu, perubahan di Mahkamah Konstitusi itu soal ambang batas untuk pencalonan. Maka PDI Perjuangan mencalonkan Pak Mas Pram dan Bang Rano Karno. Nah, kita lihat dari ya kedua figur ini, artinya figur Mas Pram dan figur Bang Rano, tentu pertimbangannya adalah figur yang mampu menjawab persoalan tantangan yang ada di Jakarta. Karena kita tahu bahwa pemilihan pilkada itu adalah pemilihan langsung rakyat memilih figur-figur yang dicalonkan oleh partai politik gitu. Nah, di sini tentu ya kita tahu bahwa ya ada figur seperti Mas Pram yang mempunyai latar belakang sebagai politisi, latar belakang sebagai legislator, latar belakang sebagai administrator di kabinet. Dan kalau kita lihat secara ya keseluruhan dengan pengalaman ini, Mas Pram adalah seorang, ya kalau saya boleh katakan, seorang politisi teknokrat gitu. Dan dia pun memahami Jakarta ini dalam arti bahwa ya dengan segala macam persoalannya, dengan segala macam kompleksitas masalahnya, dengan segala macam ya kesulitan-kesulitan, termasuk soal pembangunan sumber daya manusia. Okay. Dan Bang Rano yang adalah ya warga asli Jakarta yang kita kenal gitu ya, Bang Dul dengan perjuangannya sebagai ya anak sekolahan, dan Bang Dul selama ini ada di Komisi 10 bersama saya gitu. Kami sama-sama di Komisi 10, dan saya tahu benar bagaimana dengan latar belakang beliau sebagai wakil gubernur, dan juga di Komisi 10 Bang Dul ini ya mempunyai concern yang tinggi tentang pembangunan sumber daya manusia. Dan dia pun memahami betul bagaimana warga Jakarta ini gitu. Dan kalau Mas Pram menyampaikan bahwa pertarungan ini seperti David dan Goliat, ya ini mungkin mengilustrasikan kemarin dalam arti soal jumlah partai politik yang mengusung ya. Dan kalau kita lihat di sini ya PDI Perjuangan ya sebagai partai ya PDI Perjuangan sendiri. Tapi tentu ya dengan konstituensi, dengan rakyat, ya kami berkoalisi dengan rakyat untuk sama-sama memenangkan pilkada di Jakarta ini. Baik, nanti saya juga akan minta analisa langsung dari Mas Gun Gun, karena ini ternyata cukup di luar dugaan, ada banyak nama-nama yang bahkan di luar dari survei. Seperti apa kemudian chance dari masing-masing? Karena ini ada tentunya pertarungan yang pertama kali dalam sejarah di mana Jakarta tidak lagi nanti menjadi ibu kota. Seperti apa kemudian bisa ditawarkan oleh para paslon ini untuk masyarakat Jakarta? Sesaat lagi pemirsa kita bahas.